Terima kasih Bapa. Ketika firman yang kau sampaikan beribu tahun, kami tidak pernah sebagai manusia memperhatikan. Tapi ketika corona datang, mau tidak mau, kami harus hidup bersih. Papa, terima kasih untuk jaminan-Mu. Ketika banyak orang menghafalkan sampai jadi mantra Mazmur 91. Ternyata Tuhan gak suka kami hanya menghafalkan, membaca, dan mengulang-ulang. Tapi yang Bapa minta kepada kami, hati kami melekat kepadamu. Terima kasih Bapa untuk didikan-Mu secara langsung. Ketika firman disampaikan kami masih bisa membantah. Tapi ketika corona datang kami harus tunduk. Terima kasih untuk pelajaran yang luar biasa ini. Begitu pula hubungan kami suami istri dimurnikan. Karena ini untuk pertama kali dalam sejarah manusia. Kami dipenjara di rumah kami sendiri. Dan mau tidak mau kami suami istri, kami anak-anak dengan orang tua dengan anak. Anggota keluarga, kami dipaksa untuk saling mengenal. Karena kami nggak bisa bebas seperti dulu. Terima kasih untuk itu. Tuhan memurnikan hubungan kami. Tuhan menyucikan pergaulan kami. Terima kasih Bapak. Sungguh kami di sini melihat Tuhan hadir untuk hidup kami dengan berbagai cara. Bahkan gerejamu pun dimurnikan Tuhan. Sebelum COVID-19 ini, kemunafikan nyata di dalam gereja. Hanya dengan penampilan pakaian yang bagus, model rambut yang bagus. Tapi ketika dia ini hadir, kami harus belajar jujur apa adanya. Tidak perlu pakai polesan-polesan yang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih untuk itu. Begitu pula semua pelayan yang biasanya tampil di mimbar. Dengan semua model baju, sepatu, rambut, gaya, permainan musik yang hebat. Ketika dia datang, semua berubah Bapak. Bapak hanya melihat hati kami mau sungguh-sungguh enggak dengan Tuhan. Terima kasih untuk itu. Kami tidak tahu kapan virus ini berakhir dan meninggalkan dunia ini. Tapi hari ini untuk kesekian kalinya kami di Andi Offset ada ibadah. Kami enggak sekedar beribadah rutin, tidak. Tapi kami menghargai Tuhan yang memberkati Yayasan Andi, PT Andi Offset ini sehingga ada sampai hari ini. Terima kasih untuk Pak Gondo. Luar biasa penjagaan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Berapa hari lagi anak yang terakhir akan menikah. Terima kasih Tuhan bahwa sebagai orang tua sudah disebut berhasil. Kalau semua anak-anak sudah bisa mentas, sudah bisa mandiri, terima kasih. Dan yakinkan Pak Gondo bahwa dia tidak sendiri. Yesus Immanuel, Bapa yang baik tetap menyertai. Terima kasih untuk itu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini mendapat tempat dalam hati kami. Saudara kami yang masih bekerja, yang gak bisa ikut gabung, karena tanggung jawab yang di cabang-cabang, Tuhan memberkati juga. Tuhan kami percaya Andi Offset ini milik-Mu. Berkali-kali badai coba menerpa. Berkali-kali bencana coba menghancurkan. Tapi karena nama-Mu disebut atas Andi Offset ini. Maka ini akan tetap ada selama Tuhan ada. Terima kasih untuk tim yang bekerja. Baik dari karyawan yang paling bawah. Satpam, security semuanya, bagian belakang, dapur semuanya sampai ke bagian kantor pengambil keputusan. Penyertaan Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk itu Bapak.
Silakan apa yang Papa mau kerjakan dalam hidup kami semau-mau. Kalau ada di antara kami sedang goyah secara finansial, secara rumah tangga apapun. Hari ini kami mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi semua. Ya, terima kasih untuk Pak Kondo, terima kasih untuk semua tim. Ya, terima kasih. Saudara yang ikuti nggak tahu ini pakai apa, bisa ngikuti yang nggak bisa hadir karena kita harus jaga jarak satu dengan yang lain. Ya, sampaikan apa yang Tuhan kerjakan atas kita semuanya. Lagi sekali terima kasih untuk saya dapat kesempatan ini. Saudara, kalau kita melihat berapa banyak kali firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang berkata begini. Hendaklah kamu kudus, karena aku ini kudus. Saudara, firman itu sulit dicerna. Ya, karena kata kudus langsung konotasi kita kepada agama. Ya, hidup religius. Ya, ternyata bukan. Nah, dengan COVID-19 ini ternyata firman itu hidup betul-betul. Puji Tuhan, yang amin cuma Pak Kondo. Betul tidak? Ayo, maaf ini. Zaman seperti ini berani hidup kemproh. Ngerti gak kalimat ini? Dalam masa seperti ini berani hidup kotor. Belum pernah terjadi loh. Dipaksa sering-sering cuci tangan. Tapi jangan lupa cuci kaki lo ya. Istilahnya ini. Nah, ini artinya yang bisa menjaga kebersihan. Ya, jauh dari semua apa itu hal-hal yang kotor. Tuhan, hukum ini, protokol kesehatan ini sungguh luar biasa. Terus pola makan. Betul? Maaf. Hati-hati sing isik geragas ya itu. Ngerti kalimat itu? Hati-hati yang masih rakus. Saudara lihat pola makan aja diatur. Jadi apa yang tertulis di hukum Musa dipercaya. Nah, saya lain kesempatan kamu buat buku resep yang sehat sebanyak-banyaknya. Belum betul tidak, saudara? Hebat firman Tuhan itu. Aduh, saudara, selama belum pernah pokoknya hidup terjadi seperti ini. Maafkan saya. Hamba-hamba Tuhan pun dimurnikan. Loh, betul tidak? Hamba Tuhan pun dimurnikan. Saya cuma beri 2 kalimat ini ya. Dan saudara perhatikan. Di masa COVID-19 ini ya, mana dari 2 kata ini yang pemurniannya terjadi. Ini hamba Tuhan ya. Yang betul hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Yang betul sing ndi? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup. Nah, yang kena dampak paling besar, maaf, ini bagi kami ya hamba-hamba Tuhan. Di masa COVID-19 ini yang kena dampak paling besar, yang mana dari 2 ini? Wih, pinter kabeh iki. Wis dadi pendeta kabeh nek ngono wis. Loh, betul. Yang kena dampak paling besar ini yang motif pelayanannya itu untuk hidup. Ora payu ya sapa sing ngundang. Semuanya online. Loh, ngerti enggak? Termasuk saudara. Pelayan-pelayan mimbar, musik, WL, singer, habis sekarang. Betul tidak? Jadi walaupun Tuhan gak setuju dengan COVID-19, awas jangan berkata itu dari Tuhan, tidak. Tapi Papa kita bisa menggunakan apa saja untuk memurnikan hidup kita. Banyak orang menghafalkan Mazmur 91. Akhirnya jadi mantra. Dan bukan itu yang Tuhan mau. Nah, coba ada Alkitab? Ada ya? Coba buka Mazmur 91 ayat 14.
Ini yang kita lupakan. Maaf kalau saya pakai istilah begini, hafalkan sampai domble lambemu. Enggak ngerti enggak apa-apa lah. Mazmur 91 ya, hafalkan sampai bibir ini bengkak misalnya. Kalau ayat ini tidak kita genapi enggak ada gunanya. Ini kuncinya. Mazmur 91 kuncinya di ayat 14. Sungguh tenane, serius, sungguh. Apanya? Ayo, apanya? Hatinya. Hati siapa? Hati siapa? Hati kita, hati saya. Melekat kepadaku. Nah ini kuncinya. Kalau hati kita melekat kepada Dia, ini jaminannya. Maka aku akan meluputkannya. Jadi bukan kalau menghafal. Bedakan itu. Ya, bukan yang menghafal. Yang diluputkan oleh Tuhan. Tapi yang hatinya melekat. Ayo bayangkan. Gimana bentuk hati yang melekat itu? Ayolah. Gimana hati yang melekat itu? Susah bener. Ayo, melekat itu gimana? Nempel, apalagi jadi satu, apalagi gak ada duanya. Harus Tuhan. Harus Tuhan. Saudara, ini yang dicari oleh Tuhan. Maka itu mari kita tanya, seandainya ada di hidup kita, kita menemukan ada yang lain selain Tuhan. Nah itu hati-hati. Apa yang paling banyak dibicarakan orang semasa COVID-19 ini? Uang. Betul tidak? Uang. Kenapa? Karena memang orang hidup butuh uang. Hidup makin susah, PHK di mana-mana. Maka itu ketika saya melihat, kenapa ya orang kok nekat? Ya habis butuh duit. Nah, saya sering mengajar kepada banyak orang. Jangan sibuk nambahi income. Percuma. Income kita tambahi. Terus mau jualan bagaimana kondisi seperti ini? Nah, saya ajarkan, ini kalau hati kita tetap melekat kepada Tuhan, manfaatkan yang masih ada. Ya, jadi hidup harus hemat betul-betul. Karena Tuhan Yesus berkata lewat 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jadi arti cukup itu kalau enggak kelaparan dan enggak telanjang, ya sudah. Ini konsep hidup yang ada. Jadi jangan mikir yang lain. Aduh saudara, ini pertama kali dalam sejarah dunia loh. Waduh, orang bisa seperti ini. Orang mulai otak-atik. Wah, mulai itu ramalan Joyoboyo. Dia katakan, eling menawono tahun kembar. Ya 20 kan kembar. Waduh, sudah macam-macam yang keluar. Hari ini, baca firman ini. Siapa yang terluput? Ayo, siapa yang diluputkannya? Yang hatinya melekat kepada Dia. Berarti enggak ada yang lain, hanya Dia. Jadi Pak Gondo kudu relol ya, saya metu koma, enggak boleh ada yang lain. sorry. Sela, kamu enggak boleh gondoli papa. Kasihan bojomu kok. Lu kok iya, lu Pak Gondo punya keluarga banyak gini loh Nek perlu ya gentenan 2 orang nginep sehari, gantian 2 orang lagi nginep ngoncone Pak Gondo. Ayo seneng ora? Ngono, seneng apa ora? Ayo sing guyune buanter iki cepetan Pak Gondo ini aja ngancani kan. Oh ini setahun aja cukup ini digilir ngono. Setuju? Lu kok ora dijawab? Oke ya.
Jadi tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oke, diluputkan. Terus belum selesai loh. Aku akan apa? Kalau kita melekat hati kita kepada Dia, aku akan membentenginya. Saudara perhatikan dua kata ini. Meluputkannya dan membentenginya. Itu beda atau sama? Beda. Ya, jadi Tuhan gak cuma meluputkan kita, tapi Dia juga membentengi kita. Ini luar biasa, saudara. Sebab siapa? Kita. Oh kok iya? Sebab kita mengenal namaku, kata Tuhan, namanya. Nah inilah kehidupan yang Tuhan rindukan atas kita. Hatinya melekat. Jadi beritahu teman-teman, karena memang selama COVID-19 itu enggak ada pasal yang paling keren yang sering dibaca orang. Kecuali Mazmur 91, kayak betul atau enggak? Iya toh? Tapi kita lupa kalau kuncinya di ayat 14. Yang hatinya nempel, melekat kepada Dia. Coba buka Efesus 1 dengan cepat ya. Mulai ayat yang ketiga. Efesus 1. Ini loh. Melekat itu artinya apa? Efesus 1. Ya. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah coba hitung. Saudara yang belum tahu hari ini supaya tahu. Password ya. Kata sandi. Kalau saudara punya aplikasi apa saja, saudara punya apa itu program sehebat apapun di komputer. Kalau lupa passwordnya, kalau lupa passwordnya jadi apa? Piye Pak Gondo? Jadi apa? Hitam. Enggak bisa dibuka. Nah, perhatikan. Semua firman yang ditulis oleh Rasul Paulus, passwordnya, kata kuncinya adalah di dalam Kristus. In Christ, itu kata kuncinya. Kita hitung aja di perikop ini. Terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Ini kunci. Telah apa? Mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Ayat 4. Sebab, nah hitung ya, saya enggak ngitung. 2 sudah. Sebab di dalam Dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah ketemu apa yang kita bahas tadi. Supaya kita kudus. Tahir bahasa Arabnya. Bersih. Nah ini COVID-19 membuat kita harus hidup bersih. Dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Bentuknya sama, oleh, itu dalam. Untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ayat 6, ya sudah 3. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Sudah 4, yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab, nah sudah berapa? Hitung ya. 5. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula. Luar biasa. Telah ditetapkannya dalam Kristus. Ini artinya nempel. Lekat. Karena di dalam. Bukan di luar. Terus ayat 10. Sudah berapa itu? 5. 6. Ya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus
sebagai kepala segala sesuatu yang baik yang di surga maupun yang di bumi. Sudah berapa? 7. Ya, ayat 11 terakhir ya. Ku katakan, nah ini penekanannya. Ku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Tuhan yang di dalam segala sesuatu bekerja. Simpan kalimat ini. Yang di dalam segala sesuatu bekerja bagaimana? Menurut keputusan kehendaknya. Saudara, kalau saudara dan saya betul-betul bisa hidup menurut keputusan kehendaknya. Saya ulangi, kalau saudara dan saya di dalam segala hidup kita bisa melakukan apa saja menurut keputusan kehendaknya. Perhatikan, hidup ini pasti dijamin enggak? Nah, jaminannya di sini. Ingat waktu Pak Ahok masih jadi gubernur DKI, selalu ada 2 kalimat yang luar biasa. Dia mau digoyang, dia mau diapakan, dituduh semuanya. 2 kalimat itu. Aku tunduk pada konstitusi. Ingat enggak dia selalu berkata gitu? Artinya tunduk kepada undang-undang. Yang kedua, aku melakukan dan memegang sumpah jabatanku. Maka itu ketika berapa kali dia diprotes di ini, selalu bilang, kamu sumpah apa waktu dia lantik jadi pejabat? Orang nggak bisa bantah. Betul? Nah saudara, seperti ini cara hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara dan saya hidup melakukan, bertindak, berkeputusan apa saja menurut keputusan kehendaknya, pasti surga menjamin. Amin. Karena kita menjalani keputusan kehendaknya. Kita tidak jalan maunya sendiri. Ini keren sekali. Nah jadi Mazmur 91 ayat 14 tadi kegenapannya ada di dalam Kristus. Ayat terakhir. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Maaf, ayat 20 dulu. Maaf. Ayat 20. Ya. Pada waktu itulah kamu akan tahu waktu kapan. Saudara yang dibaca ayat 19, waktu kita melakukan firman-Nya. Waktu kita pegang perintahnya. Pokoknya kita taat. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? 1, bahwa aku di dalam Bapakku. 2, 3. Nah pertanyaannya, kita ada di mana? Jangan bilang di Jogja, saya nggak tanya itu. Ayo, ini 3 kalimat yang dahsyat. Ini artinya di dalam Kristus, artinya hati kita melekat kepada Dia. Ayo, pertanyaan penting, berarti kita ada di mana? Ayo, cepat. Cuma 3 kalimat aja loh, jangan lama-lama. Anak TK aja bisa jawab, wah. Dalam Kristus, salah. Ayo. Dalam kamu, ayo cepetan. Kamu kenapa kamu? Oh, Medan Lang ini awas kamu ya. Ayo kita di mana cepetan, waktunya jalan terus ini. Ya ngerti ya. Di luar. Siapa ngomong di luar? Hendro lagi. Awas kamu. Saudara, ini rahasia luar biasa. Pelan-pelan. Yang pertama, siapa di dalam siapa? Yesus di dalam Bapa. Yang kedua,
Kita di dalam Kristus. Berarti kita, saya pakai istilah militer, berarti kita ada di berapa barikade? Ini pertanyaan penting. Loh, yang pertama siapa dalam siapa? Oke, lalu setelah itu kita di dalam Kristus. Maka itu pertanyaannya, jadi kita di mana? Ini baru pertanyaan pertama. Kok di tengah ngawur aja? Salah, tengahnya siapa? Loh, saya tanya, berarti kita ada di berapa barikade? Wong tanganku wis ngene kok jawab to ya. Ya telat. Wong dari gini-gini kok enggak jawab. Loh, saya ini ngapain saya ini? Ayo, barikadenya siapa dengan siapa? Bapa dan Tuhan Yesus. Saya tanya, kalau posisi kita sudah di dalam dua barikade, ngomong di tengah awas kowe. Dengar, kira-kira ada enggak setan goblok dan setan nekat berani nembus? Loh, saya tanya cepetan jawaban. Ayo, kira-kira ada enggak setan goblok dan setan nekat berani nembus? Kenapa ora wani? Ayo, kenapa enggak berani? Iya, karena melewati dua barikade ini. Nah, ini loh maksud saya. Berarti setan pinter lebih bisa mikir, orang wani nembus gitu maksudnya. Karena yang goblok aja bisa mikir kok. Lu gak ngerti tuh saya ngomong ngapain. Ya wes gitu, aduh susah bener diajak ngomong. Kalau yang setan goblok, setan nekat aja mikir. Berarti setan pinter lebih mikir. Artinya? Loh, artinya apa? Itu loh. Demit orang tulit, setan orang doyan. Nah itu dia. Kok orang amin? Betul? Karena ada di dalam dua barikade. Ini luar biasa. Nah yang terakhir, siapa di dalam siapa? Ayo, siapa di dalam siapa? Nah, ini luar biasa. Maka itu saya tanya, jadi kita ada di mana? Orang ngerti mana? Sembuh. Loh, jelas toh? Jawabannya, kita dibungkus luar dalam. Loh, ya toh? Ya, yang bungkus luar siapa? Bapa dan Tuhan Yesus. Yang bungkus dari dalam. Nah, lihat ini. Ini logika anak-anak. Misalnya ada setan siap nguntal kita karena bisa tembus dua barikade misalnya. Pasti dilepeh karena di dalam ada Yesus. Lo ngerti enggak? Tahu dilepeh? Pasti setan gak bisa makan. Ada Yesus di dalam kita. Ini logika anak-anak. Nah kalau seperti ini pengertian kita. Hatinya melekat kepada Tuhan. Punya gambaran gak hidup ini betapa amannya di dalam dia. Tapi tetap gak boleh sembrono. Ya jangan mentang-mentang. Enggak. Kita harus tetap berjaga-jaga. Betul? Jangan coba-coba jadi Superman. Tetaplah Superman saja. Amin. Supaya hidup ini benar di hadapan dia. Jadi ayo periksa hati kita. Kita sedang melekat ke siapa? Bisa enggak orang melekat ke uang? Paling gampang. Ayo, ini anak muda ini ya. Waktu pacaran dulu. Mama ngomong, dengan pacar ngomong, mana yang dituruti? Oh puji Tuhan ngaku kabeh ya wis. Ya, maka itu ayo kita periksa hidup kita. Omongan siapa kita mau gugu, yang mau turuti. Jelas ya? Puji Tuhan, terima kasih untuk kita boleh berbagi mendengar firman ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo ada pujian apa? Langsung perjamuan atau bagaimana? Langsung ya, ayo. Oke, ayo ada pujian apa yang kita naikkan? Mana WL-nya tadi? Oh iya, woi keren. Nanti calonmu, orang teko.
Oh masih Jakarta. Ayo musik pujian satu. Sambil kita merenungkan firman Tuhan tadi saudara. Perjamuan kudus inilah membuktikan bahwa Yesus ingin tinggal di dalam kita. Amin. Ini bukti. Dan hal ketiga yang kita baca di Yohanes 14 ayat 20 ini luar biasa. Ayo pujian. Engkau alasanku hidup. Amin, benar Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku hidup, Engkau alasan selamaku hidup. Saya ingin beri kesaksian tentang pujian ini. Inilah satu-satunya pujian yang tiap kali saya mengucapkannya, saya tuh merasakan betul. Kenapa saudara? Karena saya kenal sekali penggubah lagu ini. Jacqueline Silos. Waktu mereka menikah saya memberkati. Tiba-tiba berapa tahun yang lalu, Jacqueline ini kena satu penyakit yang aneh. Dokter dunia berkata penyakit ini hanya diderita, angkanya dengar, oleh satu orang di antara 4 juta orang di dunia. Ini penyakit aneh. Gampangnya lupus. Ada lagi imun ya yang menyerang ke dalam. Saudara, Jacqueline sampai seperti orang gila. Maaf ya. Begitu penyakit ini virusnya sampai ke otak saudara. Aduh, waktu itu suaminya David Tovendus sudah enggak tahu. Dia bisa pernah telanjang bulat lari dari keluar rumah. Teriak-teriak di jalan. Saudara bisa bayangkan. Enggak tahu sudah berapa banyak uang mereka habiskan. Sudah ke Singapura, ke Tiongkok, kemana. Saat Jacqueline belum sembuh. Anak perempuannya waktu itu masih remaja belasan tahun. Kena kanker saudara. Waktu saya diberi berita itu. Saya tuh enggak bisa mau doa apa ya. Bayangkan mau doa apa.
Tiba-tiba dari mulut Jacqueline ketika dia mulai pulih, keluar lagu ini. Ayo kita nyanyikan lagi refrennya sambil membayangkan itu loh. Pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku. Ulangi lagi sambil kita merasakan Tuhan pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, haleluya. Oh, Ramakaya ini Rapakaya ini Ramaya ini Ramaya Kia Ramataya Ramo Inaramo ini Ramaya Sunaramukan Kinaramaya haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau hebat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh perbuatanmu ajaib. Janjimu kami mau tinggal di dalam Engkau Yesus. Dan Tuhan bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak engkau temukan. Ada siapa lagi di hidup kami selain Tuhan? Kami mengambil keputusan saat ini. Tidak ada yang lain kecuali Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mengambil keputusan untuk hati kami melekat kepadamu. Supaya kami terluput dan Tuhan benteng hidup kami. 5 hari lagi Tuhan akan teguhkan Sela bersama calon suaminya. Papa hadir. Mereka akan jadi keluarga yang luar biasa. Memberkati semua tim yang ikut sibuk di acara itu. Baik Pak Kondo maupun keluarga dari calon suami Sela, Tuhan hadir untuk mereka, menguatkan, melindungi. Hamba Tuhan Pak Thomas Arifin, Tuhan urapi juga. Perjalanan semua saudara kerabat dari kota masing-masing
sampai ke Jogja Tuhan menolong. Perlindungan Tuhan nyata. Terima kasih, yakinkan Pak Gondo, dia enggak sendiri. Yesus tetap Immanuel. Terima kasih Tuhan. Inilah bukti keberhasilan orang tua. Karena mampu mengentaskan anaknya satu persatu. Terima kasih untuk Andi Offset, terima kasih untuk Yayasan Andi, terima kasih untuk semua grup di perusahaan ini. Yang tetap eksis sampai hari ini karena penyertaan Tuhan. Cabang-cabang juga Tuhan melindungi semua. Tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang masih ada sampai hari ini, Tuhan menolong. Tuhan memberikan jalan keluar, hikmat Tuhan ada. Papa terima kasih, Papa sediakan tubuh dan darah Yesus untuk kami nikmati pagi ini. Kami bersyukur. Saudara kami gak bisa ikut karena protokol kesehatan ini, kami siap jadi berkat buat mereka juga. Kami akan bagikan apa yang kami terima dari Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Papa kami siap untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Lewat tubuh dan darahnya ini. Terima kasih. Ini membuktikan kami ada di dalam Kristus. Terima kasih Papa. Dalam nama Yesus. Semua kami dilayakkan. Haleluya. Amin.